Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novis, dia adalah sosok yang dulu hidupnya dalam gemerlap dunia hiburan. Sebagai model dewasa, wajahnya yang cantik, tubuhnya yang sempurna, dan setiap orang yang melihatnya selalu terpana oleh pesonanya. Ia sering tampil di majalah-majalah terkenal, menjadi ikon kecantikan, dan bahkan menjadi simbol kesuksesan bagi banyak wanita muda. Namun, di balik semua itu, ada kehampaan yang tak bisa diungkapkan kepada siapapun. Dulu, Novis berpikir bahwa hidupnya adalah impian yang diinginkan banyak orang. Bayaran tinggi, perjalanan keliling dunia, pakaian mewah, dan perhatian dari banyak pria tampan serta kaya. Tapi semakin lama ia menjalani hidup itu, semakin ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna, tetapi di dalam hatinya ada luka yang tak kunjung sembuh. Ada saat-saat di mana ia duduk sendiri di kamar, menatap cermin dan bertanya kepada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang aku cari? Senyuman yang ia pamerkan di depan kamera hanyalah topeng, pesta yang ia hadiri hanyalah pelarian, dan cinta yang ia dapatkan hanyalah semu. Di suatu hari, di tengah kepenatannya pikiran, Novis memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe yang jauh dari pusat kota. Ia ingin menyendiri, melarikan diri dari rutinitas yang semakin membebani dirinya. Saat ia duduk di sudut kafe, menikmati secangkir kopi, ia tidak sengaja menjatuhkan dompetnya. Dan seorang wanita berhijab yang duduk di dekatnya segera mengambil dan menyerahkannya kembali. Maaf, ini dompetmu, ujar wanita itu dengan senyuman ramah. Novis mengangguk. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu. Wajahnya yang begitu tenang, matanya yang begitu bersinar, dan senyumannya terasa begitu tulus. Aku Helena, katanya memperkenalkan diri. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Awalnya hanya berbasa-basi, tapi semakin lama Novis merasa nyaman berbicara dengan seorang Helena. Ada ketulusan dalam dirinya, sesuatu yang jarang ia temui dalam lingkaran glamornya tempat ia berasal. Dari pertemuan itu, Novis mulai bertemu dengan Helena lebih sering. Ia tertarik dengan ketenangan yang dimiliki Helena. Novis sering bertanya, "Mengapa kamu terlihat begitu damai? Seolah-olah tidak ada beban di dalam hidupmu." Helena pun tersenyum, "Karena aku tahu bahwa hidup itu sementara dan aku menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawabnya. Jawaban itu begitu sederhana, tetapi bagi Novis itu seperti tamparan yang menyadarkan bahwa selama ini ia selalu mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Dan pertarungan di dalam diri. Setelah pertemuan itu, Novis mulai penasaran dengan Islam. Ia belajar membaca Al-Quran untuk pertama kalinya, dan ayat demi ayat menyentuh hatinya. Ia mulai mempertanyakan banyak hal tentang hidupnya, tetapi pekerjaannya, dan tentang tujuan sejatinya di dunia ini. Namun, perubahan ini tidaklah mudah. Dunia yang selama ini membesarkannya mulai menjauh. Banyak teman-teman yang mencemohkannya. Bahkan beberapa orang terdekat mengatakan bahwa ia telah menjadi fanatik. Tawaran pekerjaan dengan bayaran yang sangat besar datang silih berganti, mencoba menggoyahkan hatinya. "Apa kau benar-benar ingin meninggalkan semua ini?" tanya salah satu temannya yang juga seorang model. Novis mengangguk. "Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi," jawabnya. Tapi itu bukanlah keputusan yang mudah. Ada saat-saat di mana ia merasa ragu. Ada saat di mana ia merasa ketakutan. Ia telah terbiasa hidup di dalam kemewahan, dan meninggalkan semuanya berarti memasuki dunia yang tidak ia kenal. Namun, setiap kali ia merasa bimbang, ia mengingat satu hal yang Helena katakan kepadanya. Ketika kamu berjalan menuju Allah, Dia akan membimbing langkahmu. Di suatu malam, Novis berdiri di balkon apartemennya, menatap langit yang begitu gelap
dengan kerlap-kerlipnya lampu kota di bawahnya. Ia merasa seperti di persimpangan jalan. Jika ia tetap bertahan di dunia lamanya, ia tahu ia hanya akan terus mengejar kebahagiaan yang tak pernah benar-benar ia dapatkan. Tapi jika ia memilih jalan yang baru, ia tidak tahu apa yang akan menantinya. Dan pada malam itu, ia menangis dalam sujudnya untuk pertama kali. Ia memohon petunjuk kepada Allah. Dan di saat itulah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, ia menghubungi Helena kembali dan mengatakan bahwa ia siap untuk mengucapkan syahadat. Hari itu menjadi hari paling bersejarah dalam hidupnya. Dengan air mata yang terus mengalir, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hatinya pun bergetar, dan untuk pertama kalinya di dalam hidupnya ia merasa benar-benar bebas. Di awal yang baru setelah dia memasuki Islam, Nofis memutuskan untuk menutup auratnya. Ia meninggalkan dunia model yang telah membesarkannya dan memilih hidup yang lebih sederhana. Banyak yang mencibir, banyak yang meragukan ketulusannya, tetapi ia tidak peduli. Ia tahu bahwa jalannya sekarang bukanlah untuk menyenangkan semua manusia, melainkan untuk mencari ridha Allah. Ia mulai belajar lebih dalam tentang Islam, menghadiri kajian, dan bahkan berbagi kisahnya dengan orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Ia ingin menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa jauh seseorang itu tersesat, selalu ada jalan untuk kembali kepada Allah. Allah pasti menerima taubat seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.